Alhamdulillah luka ini dalam seminggu sudah sembuh alias sudah kering. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, berapa hari yang lalu saya terkena semburan gas bocor. Dan alhamdulillah dengan penanganan yang tepat dan pengobatan yang tepat atau perawatan yang tepat, dalam seminggu luka tersebut alhamdulillah kering. Ini contohnya, luka ini kering dan tidak terjadi infeksi atau iritasi atau yang bernanah. Jadi sedulur, saya akan membagi cara penanganan luka bakar yang tepat dan yang efektif dan yang cepat. Dan saya berbagi ini karena saya pengalaman pribadi, pengalaman langsung. Dan saya juga dapat ilmu ini dari teman saya sebagai seorang dokter, dan beliau menyarankan untuk dirawat sendiri di rumah atau perawatan sendiri, mandiri lah istilahnya. Alhamdulillah dengan perawatan yang tepat, obat yang tepat, terus waktu pemberian obat, pemberian salep, pemberian dari mulai step by step dari awal hingga akhir, alhamdulillah luka ini dalam seminggu sudah sembuh alias sudah kering. Oke, kita akan menjelaskan dari awal cara yang benar untuk kena luka bakar, kena luka bakar knalpot, kena minyak panas, minyak goreng, atau air panas. Ini cara yang tepat. Jadi gak usah khawatir, gak usah bingung, jangan cemas. Kebanyakan di luaran sana, teman-teman mungkin pernah kejadian seperti ini, akan bingung cara mengatasinya dan merawatnya. Ternyata mudah sekali. Oke, kita selanjutnya minimal disiram kira-kira dari 10 menit sampai 20 menit. Ini poin penting, saudara. Tuh. Dengan air mengalir, air yang tidak besar dan jangan terlalu keras pancurannya. Aduh. Setelah disiram dengan air 20 sampai 30 menit dengan air yang mengalir, lalu langkah selanjutnya beli gel atau salep untuk luka bakar yang bentuknya gel, karena yang bentuk gel cocok untuk mendinginkan luka bakar di kulit. Jadi bisa menstabilkan luka bakarnya dengan adem alias dingin di kulit. Yang banyak merek-merek di apotek atau di toko obat untuk luka bakar pada awal yang berbentuk gel. Cuma saya memakai Bioplacenton atau Biosclean. Itu cocok banget. Dan saya sarankan jangan sampai luka bakar tersebut pada awal luka bakar memakai odol atau memakai sabun atau memakai kecap. Banyak yang orang zaman dulu pakai kecap, lukanya akan dingin alias cepat mendingin. Bahkan kata teman saya sebagai dokter, itu salah memakai odol, memakai sabun, memakai kecap atau memakai yang lain. Usahakan memakai salep yang gel. Syukur-syukur kalau di saudara punya lidah buaya, itu lebih disarankan karena merek salep gel tersebut bahannya dari lidah buaya dan zat-zat yang lain. Saya sarankan kalau ada pakai lidah buaya, oleskan saja lidah buaya di luka tersebut. Oke, selanjutnya kita dengan
menyiapkan bahan-bahan untuk merawat luka dalam seminggu tersebut. Untuk persiapannya, saya menyiapkan atau membeli beberapa alat untuk penyembuhan atau perawatan luka tersebut. Yang pertama ini infus, air infus. Air infus ini tujuannya untuk mencuci luka, karena air infus ini termasuk air yang steril dari bakteri. Jadi saya sarankan untuk penyucian setiap luka bakar untuk memakai air infus. Kalau nggak ada air infus, bisa juga dengan daun jambu biji. Daun jambu biji diulek atau dihancurkan, lalu taruh ke air, diperas. Nah, perasannya, airnya diambil untuk mencuci luka tersebut sebelum dioleskan salep atau obat-obat yang lainnya. Kalau nggak ada air infus atau untuk yang lebih, dan selain daun jambu biji, ada juga pakai daun sirih. Daun sirih juga menurut dokter itu mengandung beberapa untuk penyembuhan untuk luka bakar. Caranya, daun sirih tersebut ditumbuk sama seperti daun jambu biji. Ditumbuk lalu ditaruh di air, lalu diperas, diambil sarinya. Air sarinya dicuci untuk penyucian luka ini. Oke, setelah untuk hal penyucian, untuk awal pertama luka, saya memakai salep bioplacenton. Salep bioplacenton ini untuk menutupi luka bakar dan bisa mendinginkan luka di dalam sel-sel dalam kulit yang luka bakar ini jadi adem atau stabil kedinginannya. Setelah beberapa hari memakai salep ini, saya dalam 2 atau 3 hari memakai salep ini. Setelah luka mulai agak mengkisut atau benjolan-benjolan gelembung dari air yang memang bergelembung, barulah kita ganti dengan salep Burnazin. Nah, salep inilah yang paling ampuh menurut saya dan menurut teman saya sebagai seorang dokter. Bukannya saya mengendorse merek ini atau kayak gimana. Cuma ini pengalaman saya cocok banget dengan salep Burnazin. Baik yang biasa ataupun yang plus
Yang plus lebih bagus, yang biasa bagus juga. Cuma kalau yang plus ada tambahan zat-zat yang lebih canggih daripada Burnajin biasa. Dan harganya pun beda. Harga Burnajin biasa ini saya beli dengan harga 89, ya 90 ribuan lah. Kalau Burnajin Plus di atas 100. Nah, yang kedua, siapkan kain kasah. Saya beli ini kain kasah yang bentuk milolin. Selain merek milolin. Merek milolin ini untuk menutup luka yang sudah diolesin dengan salep Burnajin atau salep bioplacenton. Nah, dan untuk membalutnya saya memakai Hivaprik. Kenapa memakai Hivaprik? Plester atau perkat ini untuk luka medis ini cocok banget karena merek ini cocok dan kuat daya rekatnya dibandingkan merek Ultrafit. Ultrafit dia itu cepet kekupas. Jadi untuk penggantian 2 hari sekali, karena salep Burnajin Plus minimal penggantian salepnya itu 2 hari sekali. Semasa luka udah di atas 2 hari atau 3 hari. Terus siapkan juga dengan tisu. Tisu ini untuk menyuci atau membilasi luka yang akan diolesin salep. Sebelum diolesin salep, kita cuci dulu luka tersebut 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dicuci. Terus habis dicuci, dioleskan salep luka bakar tersebut. Dan hal yang penting selain salep dan trik tersebut atau cara tersebut, saya juga beli untuk antibiotik dan anti gatal. Karena luka bakar tersebut perkembangannya makin hari, dari hari pertama, hari kedua itu terasa gatal. Tapi alhamdulillah dengan mengkonsumsi obat luka gatal dan antibiotik setiap pagi dan sore, alhamdulillah tidak terasa nyeri atau gatal. Dan akhirnya dalam sampai ke-4 sampai ke-5 terus. Akhirnya dalam seminggu luka tersebut hasilnya seperti ini, mulus. Dan alhamdulillah. Pengalaman sebelumnya kena luka bakar saya bisa sampai 3 minggu atau sebulan lebih lah. Otomatis waktu kita terbuang atau waktu-waktu yang aturan kita kerja, aktivitas. Dan poin penting nih menurut saya, setelah luka tertutup jangan kena paparan sinar matahari. Karena waktu penanganan luka awal, karena habis kena luka bakar itu lukanya masih rentan dengan bakteri, dengan paparan sinar matahari, kena panas. Dan untuk makanan saya bebas. Tapi dianjurkan kata teman saya, makanan yang paling baik untuk merawat luka bakar itu yang banyak mengandung protein. Oke, segitu saja dari saya. Jangan lupa di-like dan di-subscribe dan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.